Shalom. Rasanya rindu loh. Walaupun kita tiap minggu kan ketemu ya. Walaupun kemarin Jumat kita lewat satu kali ibadah lewat, tapi ketika kemarin kita di Pekalongan, waktu lagi masuk dalam ibadah, waktu masuk dalam pelayanan, kita jadi teringat sama teman-teman di sini. Luar biasa, doa-doa kalian juga membuat kita kuat di sana untuk melayani. Ya, kita pergi, jujur sedikit saya mau bagi kesaksian. Waktu kita mau berangkat, teman-teman tahu kan, kita dalam kondisi banyak sekali bertubi-tubi masalah yang kita hadapi. Ya, baik itu salah satunya berita gedung di mana mau dipakai, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita, dan kalau Tuhan mau, ini gedung kita terus pakai untuk ibadah, amin. Tapi kalau Tuhan nggak mau, kita tetap taat di mana Tuhan taruh kita di tempat yang tepat, amin. Tapi kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah. Ikuti aja mengalir, nikmati dia. Waktu itu sebelum kita berangkat, jujur dalam posisi keuangan sangat-sangat minim untuk pergi ke sana, rasanya mustahil ya, karena untuk perjalanan tidak mudah ke sana karena butuh biaya. Kita juga tidak mengharapkan bahwa ada orang-orang yang memberi atau apa, tidak. Hati kami hanya memberi hati kami untuk melayani di sana. Dan puji Tuhan, Kota Pekalongan itu luar biasa. Makanya kita bilang ketika kami pulang di sini rasanya rindu pengen ketemu teman-teman di sini semua. Karena apa? Inilah rumah kita yang rasanya nyaman sekali. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya. Juga waktu kita mau pergi hari satu hari sebelum berangkat, itu pun masih cenat-cenut hati kita. Karena apa? Masih ada pergumulan untuk berangkat. Tapi berjalannya waktu, mulai sore, malam hari, baik gereja maupun untuk kita perjalanan, ada jalan keluar. Walaupun tidak banyak, tapi ada jalan keluar. Dengan iman kami melangkah. Kami melangkah berangkat dengan sukacita yang Tuhan ungkapi, kami tetap berangkat. Ya, karena kalau Tuhan sudah mengutus, walaupun kita tidak lihat, tapi Tuhan memperlengkapinya, amin. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, apalagi kalau kita diutus, dia tidak mungkin tidak melengkapi segala sesuatunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami di sana, luar biasanya, ya kita lihat ya, di sana itu banyak sekali orang-orang yang dilayani itu orang-orang yang berdagang, usaha, dan lain-lain ya. Mereka semua rata-rata itu pengusaha pribadi, maksudnya berdagang macam-macam lah. Tapi luar biasanya di saat habis seminar, mereka bisa tutup toko, mereka bisa begini begitu untuk mendahulukan pekerjaan Tuhan. Mereka rindu untuk mereka bisa ngalamin terobosan. Bahkan mereka mengorbankan, mereka punya waktu untuk mencari uangnya, mereka tutup semuanya supaya mereka bisa dibereskan. Bahkan ada juga yang punya usaha, karyawannya juga jemaat di sana, bahkan disuruh juga libur untuk ikut dilayani. Ya, luar biasa, mereka punya keinginan, cuman waktu kita terbatas dan kita juga nggak bisa pegang semua. Ada yang terlewat memang, ada yang tidak bisa dijadwal karena waktu kita juga terbatas di sana. Tapi puji Tuhan, waktu kita mau pulang, teman-teman mungkin yang sudah pergi sama kita juga tahu kita ngalamin terobosan. Bahkan Tuhan mencukupi sampai gedung kita sudah lunas tahun ini. Ya, untuk ke tahun berikut ke depan. Itu satu yang tidak masuk akal buat kami. Tapi teman-teman semua berdoa. Kita nggak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan kasih jalan keluar dengan cara apa? Ya, kita pergi dengan pergumulan supaya ada jiwa-jiwa di sana. Tapi ketika kita nggak pikirin semua apa yang ada masalah di dalam yang kita alamin di gereja ini, tapi justru Tuhan membawa bekal buat kita untuk kasih berita buat teman-teman bahwa ketika kalian doa, kita melangkah ke sana, Tuhan melengkapi juga. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak pernah terlambat. Tuhan mencukupi, bahkan kita bisa ngelewatin 1 tahun gedung ini sudah lunas. Tinggal kita doakan apakah yang pemilik gedung ini memberi kita lanjut untuk dikontrak atau tidak, itu nanti urusan Tuhan. Amin.
itu aja kesaksian, tapi kita lihat begitu luar biasa. Makanya waktu saat kita lagi nyanyi di hari terakhir ya, waktu kita KKR di sana, kita cuman ingat, aduh teman-teman di sini gimana ya kalau kita di sini lepas. Hamba Tuhannya bilang begini, kami pernah ngalamin satu kali ketika kami lagi praise and worship, dia bilang begitu. Wah, saya kaget tiba-tiba mereka semua menari tidak habis-habisnya. Kita bilang, waduh, kita tiap minggu, kita nari tiap minggu, kita nggak lepas dari itu semua, bergerak bebas. Ternyata mereka semua juga lagi mengalami haus yang sama, yang mau lepas memuliakan Tuhan. Lihat gereja-gereja semua lagi bergerak, mereka lagi bebenah diri, ya satu persatu mereka berbenah diri. Saya harap kita semua yang ada di sini jangan mulai suam, jangan sampai kita terlalu sibuk sama urusan kita sehingga kita lupa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi itulah sedikit kesaksian dari kita. Terima kasih juga buat dukungan doanya. Terima kasih juga kita boleh kembali dengan selamat di Jakarta dan kita juga dalam keadaan sehat walaupun Pak Gem kemarin sempat karena banyak orang yang mesti ditengking jadi iritasi di tenggorokannya sampai dia batuknya berdarah, sempat keluar dari hidung juga berdarah karena apa? Terlalu capek. Dan kita lihat ya, nggak kebetulan waktu Tuhan utus 10 kami di sana. Awalnya Bang Jo, kesaksian mulai Bang ya, Bang Jo dan Ardi, oh ya nanti kalian yang bantu-bantu ya kalau kita di dalam konseling, kalian bantu-bantu ya untuk orang-orang yang datang untuk ngisi form untuk pelayanan. Tapi luar biasanya cara Tuhan, karena kebanyakan cowok juga, jadi kita kan kadang-kadang bapak-bapak sungkan ya kalau dilayani sama ibu-ibu atau apa gitu kan. Udahlah akhirnya Bang Jo sama Ardi turun loh, tapi lihat satu orang mulai Bang Jo pegang, Ardi 2 orang. Tahu nggak apa yang Bang Jo bilang waktu keluar? Besok gue dikasih 10 orang gue maju, dia bilang gitu. Amin. Ya, jadi kita nggak sadar. Kenapa? Kadang kita bilangin, aku nggak bisa, aku cuman bisa begini. Tapi Tuhan kadang-kadang paksa kita di situasi genting. Di situ Tuhan bilang, aku yang melengkapi. Dan puji Tuhan. Sardi yang kita pikir, oh dia bisa gak ya tapi gini. Tapi dia bilang sini kasih lagi. Ya, tapi luar biasanya orang-orang keluar bisa punya air mata yang berlinang. Dan mereka merasa kelepasan itu terjadi. Jadi siapa yang bekerja di balik itu semua? Yang disenangkan siapa? Ada gak waktu kita juga berikan yang untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, kita di sini boleh sibuk dalam kita punya kegiatan. Tapi jangan lupa satu hal, penginjilan terus harus berjalan seperti di sini. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25 ini panggilan kita loh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tolak jangan ada di kita ini. Ya, kita nggak cari sesuatu yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Saudaraku, jangan suam-suam. Ya, mulai membara. Rasanya kayak saya ada sedikit rasa kayak tadi seperti kering gitu, seperti hati yang kering tidak terlalu basah. Tidak terlalu basah, bukan saya menghakimi, tolak dalam nama Yesus, tapi saya merasakan itu jangan sampai ada suam di sini. Jangan sampai karena terlalu banyak beban, kita rasanya kering sama Tuhan. Rasanya kayak gak punya gairah lagi di dalam Tuhan. Jangan sampai itu. Lihat, semua orang lagi sibuk mendekat sama Tuhan. Kita, apa yang kita harus lakukan di sini? Walaupun kita di sini kita ibadah, tapi bekali hidup kita di luar, keluar dari ruangan ini. Bawa jiwa-jiwa, beri penginjilan yang hidup. Ya, jangan lihat ke aku terus, aku begini, kasihan deh gue, aku begitu. Jangan pernah lihat ke kita, tapi lihat apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Saya sampai benar loh, sampai kita rasanya pengen bercerita sama mereka waktu kita di sini. Saat kita lagi menyembah, kita lagi pelayanan sama-sama, mereka rasa kok bisa begitu ya, ada satu kebanggaan sih, ada satu kebanggaan di mana, tapi kita kan nggak boleh memegahkan diri ya, karena ini pekerjaan Tuhan ya, tapi itulah jemaat-jemaatnya punya kerinduan. Sampai ada satu WL bilang sama Pak Ferdi, kalau saya nggak dihalangin untuk nyembah, saya nyembahnya lewat, dia bilang begitu, tapi ya karena ada aturan, jadi akhirnya terbatas. Bersyukurlah kita kalau kita di sini tidak dibatasi dengan waktu ya, ruang dan waktu, kita beri yang terbaik. Marilah kita sama-sama yuk kita maju di dalam Tuhan,
persiapkan diri kita betul-betul. Ya mungkin orang kalau bilang gini, kalau Bu Karen mah kalau ngomong perang-perang mulu. Ya, tapi itu fakta. Semua gereja juga bunyinya sama. Lia ya. Lia mestinya pulang ke ke Kairo ya. Tapi lihat karena perang kan nyangkut dari sini. Berarti ya biarin lah, memang Tuhan mau ibadah menyembah, tetap menyembah Tuhan. Tapi kita lihat ya, dunia tidak makin baik, tapi semua penggenapan itu sudah terjadi. Ya, bahkan kemarin ada yang konseling sama saya, dia bilang begini, Bu, sampai ada orang bilang begini, itu jahat sekali ya, kok belum mulai masih dalam negosiasi kok sudah nyerang. Maksudnya bicara tanda kutip bilang Israel. Saya bilang gini, gak usah diladenin, tapi tetap kebenaran harus digenapi dan semua harus terjadi. Ya tapi jahat dibunuh, lah lihat di Alkitab dibunuh kok, namanya perang, masa kita kilik-kilik? Gak mungkin kan, perangnya nembak, perang harus punya ada sesuatu tujuan, ada misi di situ. Tapi hati-hati, walaupun kita gak rasa langsung kita menghadapinya, tapi pasti itu berdampak bagi kita, negara kita. Ya, jadi saya cuma mau bilang begini, janganlah bermain-main lagi, bukan waktunya. Bukan lagi waktunya, kayaknya kita masih masa depan. Orang yang sekolah bukan berarti gak boleh, tapi fokusnya jangan ke situ lagi. Tapi fokus yang pastiin masuk surga dulu deh. Karena kalau kita main-main, kita pikir kita yakin-yakin aja masuk surga, belum tentu. Pelayanan yang kita lakukan ini juga belum tentu menjamin kita untuk masuk surga kok. Betul gak sih? Apalagi yang sama sekali gak melayani. Apalagi yang sama sekali gak peduli sama pelayanan. Ya, yang diperdulikan hanya diri sendiri terus. Nyesel loh, saya cuman ingetin, pegang kata-kata saya ini. Kalian akan menyesal kalau tidak mendahului Tuhan di atas segala-galanya. Karena tidak ada jaminan itu semua. Ya, orang boleh morat-marit, orang porak-poranda. Tapi lihat kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menggenapi semua. Ya, siapa yang di dalam Tuhan, dia akan pelihara kita. Tapi siapa di luar Tuhan, tidak ada jaminan sama sekali. Jadi saat ini lebih baik kita benar-benar hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Amin. Oke, mungkin judul saya agak aneh, tapi ya memang ini fakta. Persiapkan kematian untuk kehidupan yang kekal atau menikmati hidup untuk kematian yang kekal. Pilihan di tangan kita. Kita mau persiapkan matiin semua kedagingan kita di dunia ini dan menghidupkan roh Allah di dalam kita semakin hari semakin besar, semakin dinikmatin sama Tuhan, atau kita menikmati dunia ini dengan segala janji-janji dunia ini, tapi kita binasa, mati kekal, tidak ada kesempatan untuk kembali. Pilihan di tangan kita semua. Kita semua harus bertanding, tidak ada main-main. Makanya ulang-ulang ya, Pak Ferdi sampai pernah selalu ulang bilang begini, jangan sampai kita dengar buatan itu jadi cemplang. Kenapa? Karena kita pikir sama aja kata-katanya. Seolah-olah kita Tuhan yang biasa dengar kayak radio gitu, udah sama. Tapi yang ngomong ini yang berkuasa loh, yang memiliki surga dan memiliki kita. Dia memberikan tanda terus sama kita, dia memberikan alarm sebenarnya. Tapi alarm itu banyak diabain. Ya, lihat Rizka tiap kali mesti lari, kadang-kadang malam-malam masih ke rumah. Atau dia pagi-pagi, Kak aku izin ke rumah ya Kak, aku mau upload untuk untuk bikin nubuatan. Dia berkorban, tapi saya lihat di website kita, orang lain yang menikmati. Jangan sampai kita yang punya rumah di sini tidak menikmati itu. Kita tidak menghargai itu. Jangan sampai kita lepas dari semua apa yang Tuhan ingatkan sama kita lupa. Cuman sebentar masuk kanan keluar kiri. Jangan sampai kita cuma datang ibadah di sini, kita cuma pikir ibadah yang rutinitas aja. Tapi kita lupa bahwa kita yang butuh Tuhan di sini loh. Kita yang butuh Tuhan. Makanya kenapa kita dikumpulin di sini? Supaya kita mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan. Ya, karena besok-besok kalau pesan itu tidak menjadi rema, jadi basi, seperti nasi basi nggak bisa dimakan kan? Jangan sampai itu basi semua di dalam kalian dan tidak bisa dinikmatin sama Tuhan. Bahkan membuat kita jadi busuk. Ya,
tidak menghasilkan buah yang nikmat sama Tuhan, tapi buah-buah kita jadi busuk. Ingat, bisa berbuah tapi buahnya busuk. Tapi lebih baik buahnya buah yang baik dari Tuhan. Ya, kita bisa dinikmatin sama Tuhan. Oke. Sekali lagi saya mau kasih judul, persiapkan kematian untuk kehidupan yang kekal atau menikmati hidup untuk kematian yang kekal. Pilihan semua di tangan kita, kita dikasih free will sama Tuhan. Tapi bijaksanalah dalam melangkah untuk mengikuti irama Tuhan supaya kita tidak terhilang. Amin. Mempersiapkan diri setiap waktu untuk menghadapi kematian atau menyambut kedatangan Yesus, karena ini semua mau nggak mau arahnya ke sana. Menyambut kedatangan Yesus atau kita sebelum kedatangan kita udah dijemput dalam kematian. Kita semua megang kok boarding pass untuk berangkat di balik kematian, semua ada. Tapi nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan. Ya, kayak Opa. Kemarin dia ada di sini, dia duduk di pojok situ selalu. Tapi tiba-tiba dia cuma tidur. Tuhan panggil. Tapi kalau panggilnya di dalam Tuhan, amin 100%. Tapi jangan sampai kita pedenya tinggi. Kita ngarep bahwa kalau kita udah melayani, kita udah nyanyi-nyanyi pribadi. Tapi abis itu lebih banyak kita punya kehidupan untuk diri kita sendiri. Terus kita tutup mata, kita berharap Tuhan yang jemput. Bagaimana kalau kegelapan yang jemput? Ya, surga itu gak murahan saudaraku. Surga itu tidak murahan. Surga itu kita harus bayar dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena kita sudah dibayar dengan mahal dengan darahnya. Ya, kalau kita cuma anggap itu sesuatu banyolan atau sesuatu yang murahan, kalian juga rohaninya akan murahan. Jamin 100%. Rohani kalian pasti jadi murahan. Kalau kita menganggap surga itu murahan. Maaf, saya bukan ngomong kasar, tapi semua itu kita sudah lagi hadepin nih. Gereja lagi berseru semua, gereja lagi bertanding, lagi berlari. Jangan kita bersantai di sini. Ya, termasuk saya, termasuk Pak Ferdi, termasuk kita semua. Belajarlah kita untuk benar-benar mendekat sama Tuhan. Amin. Ya. Ini merupakan ajaran untuk hidup dalam ketaatan iman orang percaya. Ini wajib, ini satu ketaatan. Kalau kita beribadah itu satu, kita harus nyampe satu titik ketaatan. Bukan cuma sekedar ngisi, tapi taat itu artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan kasih di firman-Nya. Jangan sampai ya kita bilang kita dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan, tapi kita gak bisa ngalahin roh jahat dengan apa? Kita gak punya firman. Dan kalau punya firman pun, kalau kita cuma punya firman pun seperti ahli Taurat, jangan sampai cuma lewat kanan, keluar kiri atau masuk kiri, keluar kanan. Akhirnya apa? Firman itu bukan jadi rema, firman itu tidak membawa terobosan. Coba kita mulai menghitung, kemarin kalau ada yang ikut khotbahnya Pak Ferdi waktu di Pekalongan ya, kan di sini udah pernah dikasih tahu ya tentang menghitung apa waktu-waktu yang tercatat atau tidak tercatat. Ini udah berulang-ulang sampai hari ini sejak Pak Ferdi khotbah. Ya, kita harus mengukur itu. Benar nggak kita sudah dewasa rohani di dalam Tuhan? Atau sampai hari ini kita masih kanak-kanak? Emosi masih jalan terus. Kita masih suka-suka ngomongan kita. Hidup kita juga masih suka-suka. Walaupun betul kita kegiatan loh, ini semua banyak orang terselubung di balik kerohanian, kegiatan-kegiatan yang seperti kayak gini nih. Tapi tidak menjamin, yang menjamin nanti kita one by one. Kita ketemu muka dengan muka sama Tuhan, Tuhan yang berhak menilai kita. Tapi untuk itu saya memotivasi saudara supaya apa? Persiapkan dirimu benar-benar. Ya, suka gak suka persiapkan dirimu benar-benar. Saya lucu, kemarin saya sempat dengar di TikTok, saya kadang-kadang suka buka, selalu saya cuma mau nyari perkembangan perang. Karena apa? Toh kita mesti tahu ya, bukan berarti saya takut juga kayak Pak Ferdi bilang scroll terus scroll sampai bawah sampai lupa, mati deh rohani kita. Ya jangan sampai itu, tapi kalau kita mau lihat-lihat yang penting-penting, tapi jangan sampai kita terikat. Nah lucu, saya dengar Indonesia orang-orang di seberang mereka berkumpul untuk berangkat ke Iran. Tujuannya apa? Katanya kalau di Indonesia santetnya kuat-kuat. Jadi mereka rame-rame mau berangkat sana, mau untuk mengalahkan orang-orang yang menyerang,
bangsa Iran dengan cara kuasa kegelapan. Makin aneh enggak? Ya, mereka baru nyampe di pesawat aja belum sampai nyampe, kalau di rudal gimana? Udah tahu kuasa gelap, siapa yang melindungi? Ya, makanya kita bilang, satu sisi kita bangga. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sangat luar biasa. Kita berperang sama dia, tapi dia yang gantiin kita loh. Walaupun kita berperang, tapi dia yang gantiin kita. Coba di mana yang lainnya, ada enggak yang gantiin kita? Berperang jalan sendiri. Berperang pakai kekuatan sendiri, tapi Yesus kita berperang sama dia. Tapi masalahnya, pertanyaannya, betul nggak kita berperang sama dia atau kita perang sendiri juga? Terkadang kita merasa kita berperang, tapi kita di luar jalur Tuhan. Habis itu kita bilang kita berperang. Ya, tidak ada satu kekuatan kalau kita punya firman, tapi kita tidak jadi pelaku. Tidak ada kekuatan. Firman harus sinkron dengan melakukan. Amin. Oke, manusia tidak tahu kapan menghadapi kematian itu. Oleh sebab itu, kesiapan rohani sangatlah penting. Saya mau memotivasi teman-teman, siapkan rohanimu benar-benar. Ya, sekali lagi saya bilang, siapkan rohanimu benar-benar. Jangan main-main lagi, karena tidak ada waktu untuk kita bersantai saat ini. Tuhan selalu ingetin, berlari, berlari, berlari. Jangan santai. Amin. Langkah apa yang harus diambil untuk mempersiapkan roh kita selamat? 1, berjaga-jaga setiap saat. Kita harus berjaga-jaga setiap saat, jangan seperti kayak wanita bodoh sama wanita pintar ya. Jangan sampai kita pikir kita sudah memenuhi pelita yang Tuhan kasih. Firman Tuhan sudah penuh. Penuhnya seperti apa? Dalam perbuatan, ingat. Pelita itu penuh, firman ada, tapi kalau kita tidak jadikan pelaku, itu tidak menjadi pelita yang benar-benar membakar. Jadi pelita yang hidup itu di mana firman ada, tapi lakukan. Kalau ada firman tidak dilakukan, api tetap tidak nyala. Kenapa? Sumbernya Tuhan untuk menghidupkan kita supaya kita bisa sampai ke tujuan yang benar. Ya. Jadi pastikan pelita di dalam kita betul-betul hidup untuk membakar juga semua kedagingan kita, untuk membakar juga lingkungan kegelapan di sekitar kita, dan membangun orang-orang yang mati rohani. Makanya dibilangkan 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, betul? Ya. Nah sekarang gini, misalnya di rumah kita nih gelap, ini mati rohaninya. Kita cuman bawa seperti lilin, ya. Kira-kira bisa nggak membakar kuasa gelap dengan lilin? Takut nggak dia? Anak kecil aja main-main ya. Tapi kalau api kita membesar, kuasa Roh Kudus tidak ada taran, tidak ada batasnya. Baru dari jarak jauh aja terang itu hadir, kegelapan itu pasti menyingkir. Kenapa? Ada kuasa yang diutus melalui hidup kita. Ketika kita masuk satu wilayah kegelapan dalam keluarga kita yang belum diselamatkan, api-api yang mati itu akan disulutkan melalui api yang kita bawa, akan dihidupkan sama Tuhan. 1 orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Ketika mereka semua sudah dinyalakan apinya, mulailah kita berdoa supaya apinya membesar seperti yang kita bawa. Ya, itu yang bicara pertobatan. Nah sekarang pertanyaannya, firman tiap hari jadi rema nggak buat kita? Firman itu penting nggak buat kita? Atau kita lebih penting baca-baca, maaf ya, kadang orang malas baca Alkitab, bacanya cuma renungan. Ya, renungan itu seperti apa ya? Seperti vitamin ya, cuman sebagai suplemen. Kita cuman untuk sampai di situ. Tapi yang paling penting adalah waktu kita mencari firman itu sendiri. Bangun pagi, cari, kita berdoa, baca firman. Kalau nggak ngerti, banyak orang tanya gini, Bu Karen gimana sih caranya kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bangun pagi, mulai kita menyembah Dia, jangan asal-asalan. Ketika Tuhan menikmati, kalau kita baca firman kita nggak ngerti, buka aja, kita buka firman Alkitab, tiba-tiba kita tertarik nih satu perikop, baca aja. Itu akan menguatkan walaupun cuma sedikit, tapi itu menguatkan kita 1 hari, itu makanan rohani kita. Ya, kita aja bisa 3 kali makan, betul nggak? Nah kalau kita firman, sebenarnya kalau kita makan firman 1 kali aja lemes nggak sih rohani kita?
Ya, kita harus terus siang dan malam, kita terus harus bersentuhan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, supaya kita juga bisa bawa api yang besar itu untuk menghidupkan baik diri kita, orang-orang yang kita kasih, dan orang-orang yang kita injili. Amin. Ya, tidak mungkin kita mau diutus sama Tuhan untuk memberitakan Injil kalau kita sendiri saja tidak punya perbekalan firman. Ya, karena kita lihat di lapangan ketika ada firman yang ditabur, banyak sekali kuasa kegelapan dilepaskan. Makanya beda ya kakak kita, kenapa? Karena di saat kita masuk dalam pelepasan, itu sebenarnya Tuhan sudah bekerja di situ. Dan mereka tinggal memotivasi hidup mereka untuk terus maintenance mereka punya tempat-tempat yang kosong itu, supaya makin hari semakin besar apinya di dalam mereka. Ya, juga kita lihat orang-orang waktu gembalanya bersaksi juga, ini juga banyak sekali gereja-gereja juga yang dimana bisa juga membawa jemaat terhilang. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Karena waktu kita one by one, banyak orang ngalamin luar biasa kasus-kasus di mana hamba Tuhan bisa juga melecehkan hidup orang yang dilayani, ya, secara langsung. Dan itu membuat orang jadi kecewa sama Tuhan. Mereka sakit, rasanya Tuhan tidak adil. Mereka pikir mereka lagi banyak beban berat, mereka datang ke Tuhan, tapi ternyata mereka dilecehkan sama hambanya. Dan ini tidak sedikit. Dan kasus di sana banyak sekali kita ngalamin. Kita bersyukur di sini kita sudah ngalamin dilepaskan. Tapi biarlah tempat yang sudah dimerdekakan Tuhan jangan jadi suam. Tapi isi tempat kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita harus bergerak terus. Ya, kita harus bergerak terus, jangan berhenti di tempat. Amin. Oke, kita mulai masuk di pertama, berjaga-jaga setiap saat. Matius 24 ayat 42. Matius 24. Belum nyala. Coba, udah. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, tidak ada pemberitahuan loh kalau sampai Tuhan datang jemput kita. Tidak ada pemberitahuan. Makanya saya bilang jangan bersantai. Kita nggak tahu hari ini kita duduk di sini, kita nggak tahu keluar dari sini kita bisa ngalamin kematian. Sadar nggak sih? Sadar nggak? Hidup kita selangkah dari maut setiap hari loh, setiap hari. Hidup kita selangkah dari maut. Tapi kita masih coba-coba mau nyantai. Gemes nggak sih ngelihatnya? Kita harusnya berjuang loh. Jangan sampai teman-teman, saya ngomong begini bukan asal ngecap. Tapi saya nggak mau kita semua ini binasa. Kita harus persiapkan benar iman kita supaya benar-benar ketika kita berjumpa sama Tuhan, kita siap betul. Bukan cuma asal kita ngomong atau gimana, tapi enggak. Siapin betul, ya. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atas kematian seseorang. Coba lihat di Matius 24 ayat 44. Ini semua saya yakin kalian semua udah baca, tapi jangan sampai cuman sekedar baca tapi tidak menyentuh hati kalian. Coba dibaca. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu Bisa juga kerasin dikit siap. aja, Pil. Sorry. Ibu bisa deketin. Iya. Oke. Matius 24 ayat 44. Ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, coba saya minta jemaat semua baca sama-sama dan itu tujukan kepada kita. 3, 2, 1. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak kita duga. Ya, kita harus siap sedia selalu. Amin. Ya. Siap tidak siap, kita semua akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kalau sekarang kita yang seperti Pak Ferdi khotbah minggu lalu ya, mau bangun sebentar, mau doa sebentar, semuanya sebentar, tidur lagi. Akhirnya apa? Kita nggak dapat sesuatu. Kita menunda-nunda terus pekerjaan Tuhan. Yang tapi giliran kalau dibilang kita lagi santai-santai, ada proyek tuh di sana. Bangun loh, jam sekian lu udah mesti nyampe ya. Lu dapatnya komisinya sekian. Berlari-lari enggak?
Ya, sementara kita mau nyampe ke kerajaan surga, kita sibuk sama kita punya kepenuhan. Kenapa? Kalau kita dapat duit kita bisa beli ini, beli itu, punya angan-angan banyak. Bukan nggak boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita harus bergairah lebih dulu sama Tuhan. Bukan bergairah ketika ada proyek besar, ada duit besar masuk, ada ini, ada itu. Mau dikasih rumah, mau dikasih mobil, nggak bawa dalam kubur kok. Nggak dibawa dalam kubur sama sekali. Itu semua akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita lagi nguber-nguber, kita dipanggil Tuhan, kira-kira masuk surga nggak? Padahal kita lagi mesti waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Tapi kita dulu kan semua kita punya kepentingan. Ya, kembali lagi, bukan berarti nggak boleh, tapi benar-benar kita memberi kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai kita kasih waktu-waktu sisa, mau tidur, terima kasih Tuhan kau baik. Saya suka perhatiin, giliran lagi enak satu hari ini, terima kasih Tuhan kau baik luar biasa. Giliran misalnya di hari itu lagi ada masalah lagi semua, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Mana terima kasihnya lagi? Udah lupa. Jadi semua tergantung situasi kondisi ketika kita memuliakan Tuhan. Jahat gak kita? Jahat gak sih? Hah? Kok suaranya hilang sih? Amin. Ya, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan engkau tetap baik. Apa yang kami lewati engkau tetap baik. Tidak ada yang tidak baik di dalam Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan selalu indah buat kita. Yang ngerusak siapa? Kita sendiri. Kadang bener loh, Roh jahat juga suka dengar dia bilang gini, enak aja, lu yang salah gue yang disalahin. Lu kan cuma ngundang gue, kan dia gak akan masuk kalau dia gak diundang kan. Arti yang salah duluan siapa? Kita kan. Roh jahat juga bisa protes loh. Lu yang bikin duluan ya gue jadi bisa masuk, ada pintu yang terbuka karena dosa-dosa. Tapi kita selalu bilang, ini roh jahat yang bikin saya sampai begini. Enggak, kalau pintu sampai terbuka kita yang buka dulu, baru roh jahat punya akses untuk masuk ke dalam kita. Tapi kalau kita tutup rapat-rapat, tidak mungkin dia bisa masuk. Jadi kalau sampai bermasalah jangan tanya, kenapa Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Yang salah 100% kita. Jangan pernah salahin Tuhan. Ya, saya capek tiap kali kalau dengar orang lagi konseling selalu bilang begitu. Kenapa ya Bu ya? Kok Tuhan bikin begini, Tuhan begitu? Saya langsung stopin, benar. Saya keras loh. Saya stopin, saya bilang, jangan pernah kamu bilang Tuhan. Karena kamu harus koreksi dirimu sendiri. Apa yang terjadi, kamulah yang membuka pintu mulainya. Ya, roh jahat sampai bisa ngerusak kamu karena kamu yang kasih akses sama roh jahat. Tapi Tuhan baik. Tuhan tunggu. Tuhan bilang, kembali ke jalan Tuhan. Bertobat dong. Minta ampun sama Tuhan. Baru kita bisa masuk jalur Tuhan lagi. Baru kita bisa pakai fasilitas Tuhan. Jangan kita minta fasilitas Tuhan di luar dari jalur Tuhan. Nggak akan ada jawabannya. Ya, amin. Oke. Siap tidak siap kita semua akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Coba buka di Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Tapi jeda-jeda dulu 35 silakan. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, pinggangmu tetap ikat ya. Pinggangan bisa ikat pinggang itu kan bisa kayak Pak Ferdi pernah bilang kalau kita pakai baju baju jirah ya kan, kalau nggak kenceng kan bisa kendor ya. Ya kita bisa artikan juga jangan kendor iman saudara, tetapi ikatkan dirimu pada kebenaran supaya roh jahat tidak bisa menguasai saudara atau mengendalikan saudara. Jangan kendor di dalam Tuhan, supaya kita pakai baju peperangan itu tidak kendor. Kalau kita kendor, ada ruang tembak banyak. Tapi berikat pingganglah dengan kebenaran firman Tuhan, ikatkan diri kita dengan kebenaran, supaya kita bisa menang. Amin. Tanpa kita mengikat diri kita sama Tuhan, kita pasti kalah. Tidak mungkin kita bisa menang. Ya saudaraku, makanya penting sekali firman ada, tapi bukan sebagai pajangan. Di rumah kita lihat ya, banyak ayat-ayat firman. Tapi pas ditanya ayat yang kita taruh di tembok, kita lupa di mana ya. Padahal tiap hari loh kita lewat. Kenapa? Karena nggak nyerap, nggak ngelotok di otak kita. Bahkan maaf, di satu rumah kita masuk, di kamar mandinya buah-buah roh. Waduh banyak banget. Tapi nanti kalau ditanyakan tiap hari itu ngadepin, betul nggak?
ngadepin tulisan itu. Tapi pasti tanya buah-buah roh apa aja? Apa ya? Padahal tiap hari loh. Benar, ini benar. Di toilet ada tuh digantung-gantung firman-firman di mana-mana. Tapi cuma sebagai pajangan. Jangan Tuhan kita gantung sebagai pajangan. Ya, tapi kita perlu Dia. Bukan kita cuma pakai kalung salib untuk cuman supaya keren loh gue pakai kalung salib. Tapi karya salibnya sadar nggak? Itu luar biasa loh. Luar biasa yang kita pakai itu karena ada kuasa di balik pengorbanannya Dia itu. Dia mati nggak sia-sia untuk menyelamatkan kita loh. Roh jahat udah dikalahkan, kenapa kita masih kalah sama roh jahat? Ya, jangan kalah sama roh jahat, tapi kita harus menang. Amin. Ikat pinggang bisa juga sekali lagi saya ulang, ikat pinggang bisa juga diartikan jangan kendor iman saudara, tetapi ikatkan dirimu pada kebenaran, supaya roh jahat tidak bisa menguasai saudara atau mengendalikan saudara. Amin. Pelita artinya hanya firman Tuhan yang dapat menerangi jalan hidup kita. Tidak ada jalan yang lain. Kita butuh firman. Nah, kembali lagi ke firman, cuman satu firman yang bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Ya. Orang ahli Taurat aja udah tahu ahli banget. Udah punya firman kan, dia ngelotok kan. Tapi ketika Tuhan bicara, kenapa dia salibin Tuhan? Kenapa? Karena dia tidak membangun hubungan intim sama Tuhan. Kita boleh punya firman, tapi kalau kita tidak bangun hubungan sama Tuhan, firman itu jadi cemplang. Firman itu hanya seperti kayak di rumah kita pajangan tulisan-tulisan, tapi tidak ada artinya. Ya, saudaraku, jadikan firman itu jadi rema. Bukan cuman kita pajang, tapi menghidupkan hidup kita. Kita butuh loh firman. Amin. Coba ayat 36-nya dilanjut. Lukas 12 ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya, kita harus berjaga-jaga, jangan terlelap atau tertidur rohani kita. Jika Tuhan datang, rohani kita masih tertidur, pasti kita binasa. Jangan terlelap. Ya, itu yang saya bilang, tiba-tiba kita dijemput sama Tuhan dalam keadaan tiba-tiba, kita belum siap. Tuhan udah ketok, aku mau ambil kamu. Kita belum siap. Makanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya penuhi kita terus dengan firman Tuhan dan melakukannya supaya apa? Kapanpun Tuhan mau jemput kita, kita siap. Pertanyaannya, siap gak sih kita sekarang kalau dijemput sama Tuhan? Ya, siap gak? Kalau siap, pertanyaan saya, masih suka marah gak? Masih suka kecewa gak? Masih suka nuding orang gak? Apakah itu yang dibilang siap? Itu termasuk saya juga lagi dibentuk. Ya, tapi kalau kita bilang siap, segala sesuatu bukan cuma asal kita ucap, tapi lakukan. Itu baru hidup di dalam kita. Amin. Coba di ayat 37-nya. Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ya, kita bayangkan kalau ketika kita mengikatkan pinggang kita dalam kebenaran Tuhan, ketika kita terus mengikat daripada kebenaran Tuhan dan melakukan dengan taat dan setia, kita dapat makan seperjamuan dengan Tuhan di kerajaannya. Bukan cuma sekedar selamat, tapi dia mau kita duduk seperjamuan dengan dia. Nah, untuk butuh ketaatan itu bukan cuma sekedar selamat, butuh perjuangan. Kalau kita mau sampai duduk seperjamuan, butuh perjuangan. Iman kita pertahankan. Apapun yang terjadi, jangan tukar Tuhan dengan sesuatu yang fana. Tapi berikan buat Tuhan yang terbaik. Amin. Ya. Jadi kalau kita terus mengikatkan diri kita pada firman Tuhan, ya setia aja, taat aja sama pekerjaan Tuhan. Apapun, pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Tapi yang terutama adalah di rumah dia.
Kalau di rumah dia aja udah nggak setia, bagaimana di luar sana gitu aja. Kenapa? Nggak mungkin kan Tuhan sia-sia cuma suruh bangun persekutuan, betul nggak? Kalau di sini aja kita nggak setia, kita malah sibuk sama kita punya kerjaan. Lihat ya, kau tidak akan melihat keselamatan itu. Karena jaminannya cuma firman. Kita kumpul di sini karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, harta yang paling terindah adalah firman Dia. Dia berkata-kata untuk menguatkan kita. Amin. Jangan tukar. Jangan tukar itu. Kita udah dapat banyak dari Tuhan, ya. Apa yang harus kita balas dengan kebaikannya? Tidak ada yang lain. Lakukan kehendaknya, lakukan firman. Amin. Coba lihat di 38. Lukas 12 ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Nah, kalau kita taat, kita berjaga-jaga terus, kita adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Ya, kita jaga-jaga terus, jaga iman kita, jaga kekudusan, supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata berbahagia. Kita orang berbahagia. Karena apa? Kita telah melakukan semua. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Lukas, coba lihat. Oke. Kita harus waspada dan berjaga-jaga dengan kerohanian kita, supaya ketika kita dipanggil tiba-tiba kita kedapatan selamat. Lukas 12 ayat 40. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, ini berulang-ulang loh di tempat yang berbeda firman Tuhan, tapi dia terus menyelipkan kata-kata itu. Bersiap-siap, bersiap-siap. Ya, kalau kita baca, kita masuk di fase lain firman, bersiap-siap, tetap Tuhan pesan yang sama. Artinya apa? Tuhan terus mengingatkan kita seperti alarm, bersiap-siap ya, jangan sampai kamu lalai. Ya, apapun tugas kalian di sini, jangan sampai lalai. Kalau kita pertemuan aja, dalam pertemuan ibadah kita udah males-malesan, terus ngarep, ngeyel gitu, terus ngomong, Tuhan baik, aku pasti masuk surga. Itu namanya ngayal. Tidak ada iman itu ngayal, tapi iman itu pasti dengan melakukan. Tidak ada yang bisa masuk kalau tidak melakukan firman. Amin. Ya, oleh sebab itu jangan bersantai dalam menjalani hari-hari hidup kita, tetapi terus bergairah dalam mengiring Tuhan. Kita harus punya gairah dong. Ya, gairah apa nih yang kita bisa lihat? Gairah dong di dalam Tuhan. Saat kita mau berangkat ke gereja, apapun badai yang menghalangi kita, kita tetap bergairah. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan Pak Ferdi, bukan berjumpa dengan media, bukan berjumpa dengan Rita atau sama Oya atau siapapun yang ada di sini. Tapi kita bergairah untuk berjumpa dengan Raja kita. Amin. Ya. Coba lihat di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, artinya berlari-lari, jangan diam di tempat. Jangan diam di tempat, berlari artinya berjuang. Berjuang, capai kekudusan itu. Melakukan, kejar kekudusan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya, kalau di sini aja kita udah gak menghormati Tuhan, terus kita bilang kejar kekudusan, cuman omong kosong. Tapi kalau kejar kekudusan artinya punya kerinduan. Aku mau membara di dalam Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, apa yang dapat aku lakukan bagimu Tuhan. Engkau telah baik bagi kami. Apa yang Tuhan bisa aku lakukan bagi Tuhan? Ya, senangkan dia yang awal, senangkan hati dia. Supaya dia bisa menikmati kita semua ketika kita berjumpa muka dengan muka. Amin. Ya, harus memiliki tujuan yang benar, yaitu mempersiapkan diri pada kekekalan nanti. Tujuan kita harus benar. Kayak Pak Ferdi khotbah minggu lalu, harus punya visi yang benar. Ya, kalau kita hidup nggak punya visi, bingung kita, ngapain ya gua hari ini? Karena kita nggak punya visi. Kalau kita udah program, seperti kita kalau ke kantor program jam segini kita masuk absen, ya, habis itu kita melakukan aktivitas. Kalau belum jam 12 ya jangan keluar dulu. Karena apa? Ya belum istirahat. Kalau udah jam 12 baru istirahat. Kita bisa tahu aturan dunia. Kenapa kita nggak punya aturan sama Tuhan?
Bikin program dong sama Tuhan. Tuhan, jam segini aku mau komitmen bangun hubungan dengan Engkau. Dan kita lakukan seperti kita kerja. Bisa gak sih pagi-pagi, Tuhan pokoknya aku paksa jam 2:30 aku bangun. Aku mau membangun ibadah bersama dengan Engkau. Aku mau menyembah, aku mau membaca firman. Bikin dong program. Supaya kita tahu visi kita, goalnya kemana. Kalau aku lakukan ini, seenggaknya kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Betul nggak? Itu dorongan. Kalau kita udah nggak punya program di dalam Tuhan, bener loh bingung jalannya. Akhirnya apa? Kita bikin program sendiri, bisa ke sini ke sana, kita jalan-jalan, glamping, ya. Glamping sih enak, betul. Itu hadiah. Kalau sampai kita bisa jalan-jalan, itu hadiah dari Tuhan. Tapi bayangin ya, kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan aja, kita masih terus dapat hadiah dari Tuhan. Anak-anak yang biasanya dikasih hadiah terus itu anak-anak atau dewasa? Ya, tapi Tuhan juga orang dewasa dia kasih ya. Tuhan anggap kalau kita dikasih hadiah itu karena kita sudah dewasa juga. Ada banyak hadiah yang Tuhan kasih. Di dunia aja kita dikasih, apalagi di surga. Amin. Ya, saya ulangin lagi kembali yang tadi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini hadiah yang luar biasa loh yang Tuhan siapkan bagi kita. Yaitu panggilan sorgawi dari dalam Kristus Yesus. Tuhan panggil kita semua supaya kalau kita pulang ke rumahnya, ayo kata Tuhan kita sama-sama. Tidak ada tangisan dan air mata lagi di sana. Itu jaminan. Kita di sini masih keluar air mata, masih semua, tapi masih nakal juga. Masih aja kita berontak. Masih aja suka-suka. Ya, oke. Jadi harus memiliki tujuan yang benar. Kedua, harus memiliki iman yang konsisten. Ya, artinya iman yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Punya iman yang pasti goalnya kita tahu kemana, keselamatan. Kejar itu, kejar dengan sungguh-sungguh. Amin. Apa saya nggak lagi ngomongnya serem ya? saya pas ngeliat muka saya yang dipelototin. Oke, enggak ya, kita ngomong tentang satu kekudusan itu kita nggak bisa bayangin. Kalau kita sampai sama Tuhan itu indahnya pasti luar biasa. Ya, lihat setiap orang yang dibawa sama Tuhan, biasanya pada takut ya kalau mati. Tapi ketika dia nggak bisa punya pilihan, dia lagi masuk di satu dimensi dibawa ke surga. Banyak kesaksian bilang ya, aku nggak mau pulang lagi. Kenapa? Saking indahnya rumah Tuhan itu di sana. Mau nggak sih kita mencapai di sana? Daripada kita nangis-nangis sini, mendingan kita camping ke sana, glamping ke sana. Ya, kita ketika dijemput, ketemu Rizka di sini, media ketemu di sini, Joshua ada di sini, Willy, Andreas, Oeng, ya. Kita semua ketemu di sana. Dan kita semua bersuka cita, lebih enak loh pesta sama Tuhan di sana daripada di sini. Di sini kita mesti bayar gedung, mesti mikirin makan jemaat, mesti mikirin ongkos jalan ke gereja. Betul gak sih? Di sana gak perlu lagi. Kita makannya seumur hidup loh, perjamuan bersama dengan Tuhan. Bayangin, kita kalau diundang sama orang berduit aja, wih rumahnya gede ya, bagus ya. Waduh makanannya enak nih. Kayaknya seneng banget ya. Apalagi kita seperjamuan sama Tuhan loh. Meja perjamuan Tuhan itu luar biasa. Ya, makanan yang tidak habis-habisnya. Di mana kita terus kenyang dengan firman Dia. Kita kuat terus, kita bahagia terus di sana. Mau nggak sih sampai capai ke sana? Kalau mau persiapin dong dari sekarang. Ya, harus memiliki iman yang konsisten, artinya iman yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kemudian memiliki keteguhan hati dan tetap percaya dan taat pada Tuhan. Kita harus teguh pegang kebenaran Tuhan itu. Ya, jangan sampai ditawar, oh iya ini ada bisnis, tapi kita lagi kerjasama masih dukun itu, lo mau nggak? Tapi duitnya kan minta, abis itu kan kita terima kan kita nggak dapat dari dukunnya. Tapi kan kita nggak tahu waktu dukunnya, itu rohnya udah masuk, ya kan? Nanti hari ini Pak Efrem dapat sekian puluh juta atau ratus juta, Yudi nanti dapat sekian, ya. Terus kita mesti ngantri, udah dapet. Kenapa kita nggak ngangkat tangan? Tuhan aku percaya berkat yang dari Tuhan lebih luar biasa daripada si awe-awe itu. Amin. Ya. Banyak loh, benar banyak. Nah ini kan fakta yang tadi saya buka pertama bilang. Indonesia mau kirim
para orang-orang yang punya ilmu-ilmu untuk mengalahkan peperangan di sana. Kan aneh ya, di sini bicara ibadah, di sana pakai kuasa gelap. Aneh nggak sih? Tapi juga nggak aneh, orang-orang Kristen masih banyak yang percaya ke dukun. Orang kalau udah sakit, dia cari gimana caranya jangan sampai gue mati gitu. Mulailah startnya, lu ke dukun sini, ke orang pinter sini. Saya bingung dibilang orang pinter, udah tahu dia nggak pinter, maaf. Kasar katanya paling goblok di dunia kalau orang cari kuasa gelap. Ya, di firman Tuhan dibilang bodoh loh, betul. Ya kasar kata kita bilang goblok. Kenapa? Orang Tuhan kita yang udah paling luar biasa kok masih cari dukun? Ya, jangan pernah pergi-pergi ke itu. Kenapa? Karena faktanya kita kemarin juga masuk pelayanan, banyak orang yang larinya ke sana. Karena apa? Cari solusi. Cari solusi, Tuhan tidak bisa bertindak ya dukun yang bertindak. Tapi dia lupa mati rohani dia. Ya, ketika masuk pelayanan baru minta-minta ampun ketika dicekek sama roh jahat. Udah masalah-masalah baru minta ampun. Gitu aja udah sengsara di dunia, belum mati loh, belum mati. Tapi disiksa sama roh jahat. Ya, jangan mau ya, pegang teguh iman kita ya, jangan terombang-ambing. Oh ya, iman yang sejati menghasilkan tindakan. Jangan bersantai dalam menjalani hidup kerohanian kita. Hal ini dapat menyebabkan iman saudara mati. Yakobus 2 ayat 17, coba dibaca. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, ini udah umum pada tahu ya, jangan cuma sekedar ngumpulin iman. Hakikatnya pasti mati kalau cuma sekedar. Amin. Terus Yakobus 27 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26, maaf. Yakobus 2 ayat 26, Yudi. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, keduanya harus sinkron. Iman tanpa perbuatan mati. Sama aja kita punya tubuh tapi roh kita mati. Ya, jangan sampai kita beraktivitas karena kita nggak punya firman mati. Tapi kita tetap beraktivitas, kita pegang pelayanan, kita shalom, asyar masuk. Jreng, tiba-tiba dipanggil Tuhan, loh kok gelap? Kenapa? Ini cuma rutinitas, ini sebenarnya tugas-tugas yang kita lakukan ini memotivasi iman kita untuk membangun kerinduan sama Tuhan. Rasa memiliki bahwa Tuhan itu benar-benar udah baik. Dan kita dikumpulkan di sini, dia mau memberkati kita dengan firman-Nya. Ya, jadi kita benar-benar kalau datang sini harus bergairah dong. Jangan cuma sekedar. Aduh Tuhan malas deh, tadi gue online aja. Bukan berarti yang di online tidak ini ya, ada yang sakit juga bisa. Tapi ada juga dalam keterbatasan situasi, kayak teman kami hari ini Martin tidak bisa datang bukan karena tidak mau, dari pagi mereka sudah siap, tapi karena ada air juga yang tergenang sehingga tidak bisa terobos dan Grab tidak mau jemput mereka. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan Rizka lah yang darurat tadi ngisi untuk YL. Nah harusnya begitu. Apapun kita ditugaskan, siap. Ya, seperti kemarin itu yang tadi saya bilang, Bang Jo sama Ardi, yang tadinya tolong isi ya bantu untuk form-form. Tapi hari mereka terjun di dalam situ dan mereka menikmati. Kasus demi kasus mereka melihat. Dan itu jadi compare buat kita. Orang kok bisa sampai begitu yang ngalamin ya. Ya, saya lihat waktu buku Suma, saya kebetulan kita dipisahin sama buku Suma papan tulis ya. Saya lagi layan di sini, itu lagi hujan kenceng, lagi kayak air angin puting beliung, benar-benar menggelegar di sana. Sementara anak itu rasa kayak seperti merasakan kasih Tuhan saat dilayani, dipeluk, dia butuh kekuatan. Lihat orang aja banyak mencari Tuhan. Jangan kita di sini yang sudah banyak firman yang keras kendor. Ya, hidupkan kembali api-api itu, jangan suam teman-teman. Amin. Oke, artinya saya ulang lagi, Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya jelas, tubuh tanpa roh ya udah pasti mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan sampai kita kayak zombie, hidup jalan, tapi kita sebenarnya mati rohaninya.
Ya, kalau telat-telat aja dengan pelayanan, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Bangun dong pagi. Buktinya kalau kita dapat duit kita bisa bangun pagi. Kenapa untuk Tuhan tidak? Amin. Oke. Artinya keduanya harus sinkron. Iman jika disertai perbuatan bisa mati. Jangan berkata mengasihi dan siap berkorban bagi Tuhan jika tidak disertai dengan tindakan. Pertanyaan saya, apa sih tujuan kita ibadah sebenarnya? Kita kan datang ke sini ya. Apa kita cuma mau muji menyembah sampai di situ aja atau punya rasa gimana sih? Ada nggak sih kegairahannya itu sampai di situ, sampai titik di mana gue mesti pergi. Kenapa? Tetap Tuhan di Alkitab pun kenapa harus ada kemah suci? Kan bisa kan doa masing-masing di rumah? Ya, supaya kita berkumpul saling menguatkan, tapi kita juga mendengar pesan-pesan Tuhan. Ini sebenarnya untuk menguatkan kita loh, setiap kita pertemuan begini, Tuhan mau berbicara sama kita. Tapi jangan sampai kita bebal hati kita, ketika kita dengar kita cuma seperti ya udah selesai ibadah, pulang begitu lagi. Jangan ya saudaraku, kita nggak akan pernah bisa kuat. Amin. Sekali lagi saya tekankan, dahulukan pekerjaan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Ingat, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita tidak punya hak untuk tawar-menawar apapun yang kita mau. Kita nggak punya tawar-menawar loh. Sebenarnya kita wajib melakukan. Itu satu tuntutan yang membuat kita sendiri selamat. Sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Dia mau berkumpul sama kita di surganya. Ya, kita wajib melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus berkorban dan mendisiplinkan hidup kita dalam menggarap ladang Tuhan. Disiplinlah dalam menggarap ladang Tuhan. Ya, sekalipun ada teman kita yang pincang gini gitu, ya udah, kita udah kasih tahu kan, betul nggak? Kalau dia sampai nggak mau, ya udah, biarin aja. Toh dia yang rugi, upahnya nggak dapat, tapi kita yang dapat. Tapi kita wajib untuk ingetin. Tapi kalau malas-malasan, tetap mereka yang rugi kok. Upahnya kita yang tercatat, bukan mereka. Ya. Kadang sering kita saya sama Pak Ferdi, kadang mau melangkah sampai sakit banget badan. Ya kayak gini nih, doa sepakat nanti ya besok kita mesti masuk di iktus, cuman kemarin kita berdoa kita minta izin hilang ya. Oh masih penuh baterainya. Ya kita minta izin supaya kita bisa rest karena kita masih ada rasa lelah. Ya supaya Pak Ferdi juga kondisi fit, jadi kita minta izin Tuhan supaya kita ini. Tapi kalau misalnya enggak gitu, kita tetap kita tetap datang. Kenapa? Ada jiwa yang Tuhan percayakan. Ada enggak ada orang, ya di pelayanan ingat ya, ada enggak ada orang, Tuhan sudah hadir. Sadar enggak, yang datang duluan kalian yang diberkati loh. Sebelum ibadah mulai, ada enggak ada orang, Tuhan sudah hadir. Saya ingat waktu itu di Salvation, waktu kita masih persekutuan, ya itu hujan keras sekali. Jemaat cuma 2-3 orang. Nah, kita mau mulai, ya pikiran manusia kan, oh mungkin karena mereka terlambat, hujan udahlah kita tunda dikit. Tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Ferdi bilang begini, aku sudah hadir sebelum kamu hadir. Sadar enggak, ketika kita bikin komitmen, Tuhan sudah ada. Artinya dia sudah tunggu. Nah bagaimana kita bilang kita memberi yang terbaik kalau kita sendiri juga terlambat? Ya, makanya kita bilang saya bisa bagian begini karena setiap kali apa yang kita sampaikan di sini sebenarnya itu pengalaman pribadi sama Tuhan. Ketika Tuhan nyampein ke kita sampaikan juga kepada kalian semua supaya apa? Kita tahu apa yang Tuhan mau, kita harus tahu sama seleranya Tuhan. Jangan sampai dia harus menunggu kita, ya. Jangan sampai kita menunggu kita. Latihanlah yang harus latihan, datanglah lebih cepat, bergegas. Seperti kalau kita ke kantor, kenapa kita bisa on time, kenapa kita bisa bergegas, tapi kalau untuk Tuhan tidak bergegas. Ya teman-teman, datang lebih awal, amin. Supaya kita bisa bergandengan tangan sebelum ibadah, kita bisa berdoa sama-sama. Oke, kita harus berkorban, mendisiplinkan hidup kita dalam menggarap ladang Tuhan. Yang ke-1 sebelumnya tadi kita berjaga-jaga senantiasa, sekarang kita masuk yang kedua, memperbarui roh dan pikiran, hidup dalam kekudusan.
Mempersiapkan diri artinya menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan kita pribadi. Coba lihat di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita hanya bisa membedakan ketika kita tidak menyatu dengan dunia. Ya, selama kita masih menyatu dengan dunia, kita tidak bisa membedakan kebenaran sama penyesatan. Tapi kalau kita benar-benar tidak menyatu dengan dunia, kita menyatu dengan Tuhan, tidak mungkin kita tersesat jalannya. Amin. Ya, jadi kita harus menyatu dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hidup kita harus terpisah dari dosa dan segala ikatan dunia. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Ingat, pelayanan tidak menjamin keselamatan kita, betul enggak? Tetapi ketaatan dalam menjalankan kehendak Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Kembali lagi ketaatan. Kita harus taat menjalankannya, setia aja. Percaya deh, semua teman-teman yang punya pergumulan, lihat ya, kalau kita taat, Tuhan tidak tutup mata untuk tidak menolong kita. Tapi banyak sekali kesaksian, sebenarnya ada banyak kesaksian, tapi tidak mungkin kita harus satu persatu detail di tempat ini. Kita cuma mau bilang kemurahan Tuhan luar biasa. Ya, tidak bisa kita ngomongin, tapi saya selalu bilang sama Pak Ferdi, kalau kasar bahasa dunianya, wow, luar biasa Tuhan. Cuman bisa bilang gitu, wow, Tuhan luar biasa. Ya, asal kita intim dahulukan Tuhan, kita akan terpesona sama perbuatan Dia. Kita akan terpesona dengan segala sesuatu yang walaupun di dunia, tapi kita tidak bisa cerita semuanya. Tapi kita cuma bilang, wow, Tuhan luar biasa. Amin. Kalau mau mengalaminya, mengalamilah secara pribadi. Supaya kita merasakan masing-masing kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, Imamat 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ini kerinduan hati Tuhan loh, Dia minta kita, ya, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Segitu cintanya Dia sama kita, sampai Dia memisahkan kita. Dia bilang kudus dong, hidup kudus supaya kamu bisa berjumpa dengan aku. Dari yang awal kita ngomong, Tuhan mengharapkan kita hidup kudus supaya kita bisa jadi milik Tuhan, ya. Berjuanglah di sana. Ini kalau kita baca dengan benar-benar kita tekan intonasinya kekudusan itu, bahwa seperti dia mau meraung kesakitan gitu. Kudus dong, hidup kudus supaya kamu bisa sama aku. Dia minta benar-benar rasakan kasihku. Aku sudah menyatakan banyak hal kepada kamu, lakukan dong. Ya, itu yang saya bilang, di dunia aja kita masih dikasih hadiah-hadiah walaupun kita sebenarnya nggak layak terima. Tapi dengan tujuan satu, Dia bilang kudus dong hidup supaya engkau berkenan ketemu dengan aku. Ya, Tuhan kita kudus, untuk itu jangan cemarkan tubuhmu dengan yang jahat. Siapa yang terikat dengan perbuatan jahat di mata Tuhan, pasti dia mati. Contoh orang yang suka pergi ke dukun atau ramal atau minta petunjuk kegelapan atau hidup dalam dosa terus menerus, pasti mati. Buktikan di ayatnya, Imamat 20 ayat 27. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini firman Tuhan, amin. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita suka-suka, ya, kita akan dikejar sama kuasa kegelapan. Darahnya kita tanggung sendiri. Jangan main-main. Jadi kalau kita berbuat apa aja yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ingat, darahnya mengejar kita loh. Kalau dulu kan memang dilempar ya, nah darahnya itu kita tanggung.
Sama aja kayak sekarang. Tuhan udah tebus kita dengan darahnya. Tapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, darah roh jahat yang mengejar kita. Ya, buat kita semakin susah, buat kita semakin tidak nyaman. Makanya hidup yang benar ya. Pertanyaan saya tanya nih sama teman-teman. Pernah kerasukan gak sih? Gak. Siapa di sini yang gak pernah kerasukan? Nah, tadi kan awal saya pernah ngomong. Kalau bilang gak pernah kerasukan, pernah gak marah gak terkendali? Pernah gak? Pas marah gini, kok gue begitu ya? Gue tadi kayak begini ya? Kita bingung sendiri sama diri kita. Kok gue sampai bisa kasar begitu ngomongnya? Sampai orang ketakutkan, gak kita sampai melotot. Ini gue lihat roh jahat atau bapak gue atau mama gue. Ya, ketika kamu lagi marah tidak terkendali, kamu sudah dirasuk sama kuasa kegelapan. Ini hal kecil loh, tapi kita sudah dirasuk. Makanya tadi kalau marah, kok tadi gue begini ya marahnya ya? Sampai orang sampai terluka, gak kira-kira. Ya, saya waktu itu gak sengaja sama Pak Fedi lagi nonton tentang cuman ngantri pom bensin. Jadi lihat ada video kilas-sekilas info gitu. Jadi mereka lagi ngantri, ada yang main nyelonong aja, orang udah panjang dia main nyelonong. Pakai galakan dia gitu ibu. Marah-marah, maki-maki, kita bilang udah gak tahu diri. Dia udah terlambat, maksudnya dia udah mestinya ngantri, main nyerobot. Lihat ya, terkadang, dan banyak itu kasus, cuman hal-hal kecil bisa sampai bunuh loh. Ya, kita gak sadar ketika kita cuman hal-hal kecil yang kita pikir cuman anggap sepele, tapi itu bisa membunuh iman orang dan membunuh diri kita sendiri. Sadar gak? Ya, itu cuman kecil loh. Apalagi kalau kita kaitin nanti sakit hati, kita masih mencemari hidup kita dengan macam-macam pergaulan dunia, ya, main game tak habis-habisnya, main game seharian. Ya, habis waktu kita sama game, habis waktu kita sama gadget, habis waktu kita dengan sesuatu yang sia-sia. Ada gak yang memuliakan Tuhan? Tidak ada ya? Oke. Marah, emosi yang meledak-ledak, orang ini sudah dirasuk oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau yang marah ingat ya, kalian sudah dirasuk sama kuasa gelap, namanya roh marah. Makanya kalau kita masuk dalam pelayanan, ketika roh marah ditengking, itu salah satunya. Orang itu sudah kerasukan roh jahat. Kalau dia gak kerasukan roh jahat, gak mungkin dia marah, betul gak? Kalau gitu sama anak gimana? Tegurlah dengan kasih. Kasih itu membangun. Tapi menegur dengan kasih itu membangun. Marah itu menjatuhkan. Jadi jangan pernah kita samain tegur dengan kasih dengan marah. Marah itu pasti ngundang roh jahat, ya. Makanya bisa ditengking, ada rohnya. Jadi boleh marah nggak? Puji Tuhan. Oke, untuk itu hiduplah kudus sehingga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ayatnya di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini udah tinggal dikit kok. Tenang, udah mau selesai. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar mendengar baik-baik firman Tuhan, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan, harusnya kita gak bermasalah, harusnya kita gak begini begitu. Kenapa? Karena kita betul-betul masuk di dalam jalur Tuhan. Kalau sampai kita bermasalah, kenapa kita sakit, kenapa gini? Bukan berarti sakit itu selalu dikait-kaitkan dengan kutuk. Ya banyak orang bilang gini, lu sih masalah lu, dosa lu banyak makanya lu kena kutuk. Ada juga yang menghakimi gitu, tapi sebenarnya sadar gak? Terkadang melalui masalah Tuhan bisa pakai itu membuat kita jadi bertobat. Ya, kita menyadari oh ada banyak yang salah. Masalah kadang juga bukan kadang, kalau di tangan Tuhan ya. Masalah kalau di tangan Tuhan jadi berkat. Tapi masalah kalau penyelesaiannya sama kuasa gelap, di tangan kegelapan pasti hancur. Nah sekarang masalah ini kita mau taruh di mana? Di tangan Tuhan atau di tangan kuasa gelap? Kalau di tangan Tuhan pasti jadi berkat. Artinya kita mulai bertobat, kita mulai berubah, hidup kita udah gak sama lagi seperti yang dulu. Nah kalau tiap minggu kita punya proses yang sama, harusnya kita koreksi dong.
Koreksi, jangan pernah lihat orang, kan saya pernah bilang, kalau mau orang lain bertobat, bertobatlah lebih dulu, gak usah banyak ngecap, gak usah banyak kata-kata. Tapi mulai kita bisa dirasakan, kalau kita bisa dirasakan pasti orang berubah. Amin. Jangan pernah nuntut ya. Kalau kita mau keluarga kita berubah, mulailah kita duduk diam, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Karena doa sekecil apapun tidak akan kembali dengan sia-sia di tangan Tuhan. Amin. Ya, oke. Jika kita mati rohani, masih ada kesempatan untuk bertobat, betul nggak? Tapi, dan berbalik ke jalan Tuhan, tetapi kalau kita sudah mati, tidak bernyawa lagi, sudah terlambat semua. Yang kita tuai hanya kebinasaan kekal di api neraka. Mumpung nih kita masih hidup, masih punya kesempatan. Ya, kalau yang udah suam-suam, yang males-males, gereja cuma sekedar ngisi waktu, ya gue udah ibadah pasti gue selamat, enggak. Berjuang, kejar kekudusan, baru benar. Jadi kalau kita punya keinginan ke gereja, tujuannya satu, menggenapi semua apa yang Tuhan rindukan, ya, supaya dapat merasakan kita semua. Oke, kesimpulannya, mempersiapkan roh kita bukan berarti takut akan kematian, tetapi mempersiapkan suatu kehidupan yang baru bersama Yesus yang kita layani di dunia. Amin. Jadi kita mempersiapkan matiin kita punya di sini dengan berjuang. Artinya kita sedang mempersiapkan hidup di balik kematian kita. Ada hidup yang kekal bersama Tuhan di sana. Jangan sampai kita menikmati dunia ini, matinya mati kekal, mati konyol. Ya, tapi persiapkanlah dari hari ini. Kita nggak tahu, lihat di luar sana. Orang lagi tidur, dibom, tiba-tiba mati. 1000 sekian, nontonlah, lihat di TV. Kita nih mungkin nggak kena perang langsung, tapi peperangan rohani kita ada selalu. Itu penting. Mereka juga di sana udah peperangan rohani, pakai peperangan beneran lagi. Tapi yang paling bahaya adalah peperangan rohani. Musuh kita nggak kelihatan, tapi kita mati. Itu yang harus waspada, ya. Jadi jagalah betul-betul iman kita, ya. Karena kita sangat mengasihi Dia dan rindu akan kediamannya bersama Yesus selama-lamanya. Kalau kita benar-benar bertobat, karena kita tanda ucapan syukur kita begitu mengasihi Dia, makanya lakukan yang terbaik. Amin. Oke, hal ini menandakan betapa kita mengerti akan kehadirannya selama kita mengembara di dunia ini dan menemukan kasih-Nya yang sempurna dalam menuntun kita di dunia ini sampai menuju pada kekekalan. Amin. Ya, saudaraku, kembali lagi yuk, kita bangun semangat lagi yuk dalam pelayanan. Ya, banyak sekali loh sebenarnya, tanya sama Rizka di teman-teman ini, walaupun ini kadang-kadang kosong, kadang-kadang apa, tapi mereka bisa lihat tiba-tiba ada yang tulis di sini, pingin sekali tahu tentang pelepasan atau pengen sekali ngalamin di sini bagaimana caranya menjemaah yang nggak dibatasin. Mereka banyak kok, banyak komentar di pribadi sebenarnya. Ya, kalau orang luar aja bisa menikmati, nah kita yang udah di dalam sini harusnya lebih lagi. Amin. Kita semua udah dilepasin, kita semua udah dimerdekain sama Tuhan. Sekarang kita harus lebih on fire dong. Amin. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, Tuhan berkati. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkata-kata di tempat ini Tuhan. Bukan cuma untuk jemaat tapi buat hamba juga Tuhan. Ubah kami semua Tuhan, agar semakin hari kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Agar semakin hari kami menjaga kekudusan kerohanian kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat dinikmati ketika kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, buat kami terus menggebu-gebu di dalam Engkau Tuhan. Buat kami terus bergairah untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami kedapatan sempurna di hadapan-Mu. Kami boleh semeja perjamuan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, siapapun yang ambil bagian dalam hari ini Tuhan, berkati semua Tuhan. Secara langsung maupun tidak langsung. Biar kami semua sungguh-sungguh Tuhan dapat dinikmatin Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus materaikan apa yang telah dicapai mulai doa pada siang hari ini. Materaikan semua di loh hati kami masing-masing dengan darah yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.